Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Hartanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sediaan obat yang berbentuk tablet. Oleh karena itu, saksikan video ini ya. Baik, yang pertama itu ada pengertian sediaan tablet. Apa itu pengertian dari sediaan tablet? Jadi, sediaan tablet merupakan sediaan padat yang dibuat dengan menambahkan zat tambahan tertentu yang dibuat dengan cara metode cetak atau kompresi, dan juga sebagian kecil dibuat dengan cara peleburan atau molding. Oke, yang kedua itu ada materi macam-macam sediaan tablet. Oke, yang pertama itu ada bolus. Bolus di sini adalah tablet yang berukuran besar. Selanjutnya di sini ada kaplet, itu adalah tablet yang berbentuk kapsul tidak bersalut. Selanjutnya ada kapsitab. Kapsitab itu adalah tablet berbentuk kapsul bersalut. Selanjutnya ada vines. Vines itu adalah bahan sediaan obat berbentuk serbuk halus. Selanjutnya di sini ada triturat. Triturat itu adalah tablet yang berbentuk silindir. Oke, yang ketiga itu ada penggolongan obat untuk bentuk sediaan tablet. Dibedakan apa aja ya? Yang pertama itu berdasarkan cara pembuatannya. Nah, cara pembuatannya ini dibedakan lagi nih menjadi 8. Yang pertama itu ada tablet kempah, tablet cetak, tablet hipodermik, tablet triturat, tablet sublingual, tablet bukal, tablet scan, dan tablet kunyah. Nah, yang kedua itu adalah distribusi obat sediaan tablet di dalam tubuh. Ada apa aja ya? Yang pertama itu ada obat yang bekerja secara lokal. Jadi lokal di sini adalah sediaan obat yang masuk ke dalam tubuh, tapi itu hanya mempengaruhi bagian tertentu aja yang sakit gitu loh. Jadi dia tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Contohnya obat untuk area vagina, obat untuk rongga mulut, area kulit, itu dia termasuk sediaan obat yang hanya untuk lokal. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada sistemik. Apa itu sistemik? Adalah sediaan obat yang masuk ke dalam area pembuluh darah dan mempengaruhi seluruh organ tubuh. Contohnya ada obat antidepresan, antibiotik, antihipertensi, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga itu berdasarkan bahan jenis penyalutnya. Dibedakan menjadi 4. Ada apa aja? Yang pertama ada tablet salut biasa atau salut gula. Yang kedua ada tablet salut selaput. Yang ketiga ada tablet salut kempah. Dan yang keempat ada tablet salut enterik. Selanjutnya yaitu ada komponen di dalam tablet. Yang pertama itu ada zat aktif. Zat aktif merupakan suatu komponen yang sudah harus ditambahkan dalam pembuatan obat sesuai dengan Farmakope Indonesia yang berlaku. Yang kedua, itu ada bahan tambahan. Nah, bahan tambahan di sini terdiri dari beberapa komponen ya. Yang pertama, itu ada bahan pengisi untuk memperbesar massa tablet, contohnya pati dan laktosa. Nah, yang kedua, itu ada bahan pengikat untuk mengikat antara bahan zat aktif serta bahan pengisi. Contohnya ada CMC, metilselulosa, gelatin. Dan yang ketiga itu ada bahan pelicin untuk mempermudah dalam percetakan. Contohnya ada agar A. Contohnya itu ada garam lauril sama PEG. Nah, selanjutnya di situ ada bahan penghancur. Bahan penghancur adalah untuk menghancurkan obat di dalam tubuh. Contohnya itu ada asam albinat dan agar-agar. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi dalam pembuatan sediaan tablet. Ada apa aja? Yang pertama ada uji keseragaman bobot. Yang kedua ada uji keseragaman ukuran. Yang ketiga kontrol waktu hancur. Yang keempat kekerasan tablet. Yang kelima uji kerapahan tablet. Pertama itu ada uji keseragaman ukuran. Jadi uji keseragaman ukuran di sini itu dia menggunakan alatnya itu jangka sorong. Nah, caranya itu yang pertama dia menggunakan 20 tablet ukuran diameter dan ketebalannya menggunakan jangka sorong. Itu rata-rata dan sebagainya. Nah, untuk persyaratannya itu dia menurut Farmakope Indonesia edisi 3, kecuali dinyatakan lain tidak kurang dari 3/4 diameter tablet dan tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Dia berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1976. Oke, selanjutnya langkah-langkahnya itu yang pertama kita persiapkan tablet yang akan dievaluasi sebanyak 20 buah. Lalu ambil satu alat tablet yang akan diukur tebal dan diameternya dengan cara geser rahang jangka sorong dan kunci serta rapatkan scarf lock-nya. Itu adalah perhitungannya. Jadi di sini tertera bahwa tablet 1 memiliki diameter sebesar 0,49 dan tebalnya itu adalah 0,14. Terus jika dihitung diameternya
nya dikali dengan 3/4 sesuai dengan farmakope tadi, itu hasilnya tidak sesuai. Karena plus habis itu tebalnya itu kan dia 0,14. Nah 0,14 ini dikali sama 3/3-nya itu dari ketentuan dari Farmakope Indonesia. Dari hasil data yang diperoleh bahwa untuk tabel 1 itu tidak memenuhi syarat aturan. Di sini tujuan adanya evaluasi keseragaman ukuran adalah untuk mengukur antara diameter serta tebal tablet tersebut sesuai apa tidak dengan Farmakope Indonesia. Nah, berdasarkan data yang sudah saya tampilkan di video ini bahwa sebanyak 10 tablet itu tidak memenuhi syarat aturan Farmakope Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, ditimbang dengan 20 tablet dan hitung bobot rata-ratanya. Jika ditimbang satu per satu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata pada kolom A dan tidak boleh ada satu pun tablet yang menyimpang pada kolom B. Ini menurut berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1976. Nah, alat yang digunakan itu bernama analytical balance. Nah, ini adalah tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada bobot rata-rata beserta penyimpangan bobot rata-rata dalam persen. Di sini ada kolom A serta ada kolom B. Jadi jika kita sudah menghitung tabel tersebut bobot rata-ratanya kurang dari 25 mg, itu dia bisa pakai yang di kolom A-nya 15% dan kolom B-nya 30%. Nah, untuk bobot rata-rata yang diperoleh jika 26 sampai 150 mg, maka kita bisa gunakan untuk kolom A-nya 10% dan kolom B-nya 20%. Dan selanjutnya jika kita memperoleh 150 sampai 300 mg, bobot rata-ratanya dalam persen kita bisa pakai kolom A itu 7,5 dan 15%. Nah, jika kita mendapatkan hasil dan bobot rata-rata lebih dari 300 mg, kita bisa pakai kolom A 5% dan bobot B-nya 10%. Oke, di sini udah ada data ukuran tabletnya. Di sini ada ukuran tablet 1 sampai tablet 10. Untuk yang langkah pertama, kita harus hitung rata-rata dari seluruh tablet tersebut. Seperti ini. Rata-rata sama dengan ini semua ditambah lalu dibagi 10. Untuk totalnya itu ada 3,839 dibagi sama 10 tabletnya kan, itu sama dengan 383,9. Ini dia jika kita analisis itu adalah lebih dari 300 mg. Jadi kita bisa pakai untuk kolom A nya 5% dan kolom B nya adalah 10% sesuai dengan tablet. Kita hitung yang pertama untuk kolom A. Untuk kolom A nya berarti caranya itu 5% dikali sama dengan rata-rata, yaitu adalah 383,9. Untuk hasilnya itu ada 19,19%. Maaf, hasilnya 19,19 mg. Kita akan hitung untuk batas atasnya. Untuk caranya itu adalah hasil rata-rata 383,9 ditambah dengan 19,19 sama dengan 403,09. Selanjutnya untuk batas bawahnya itu sama dengan 383 sama seperti tadi, tapi di sini dikurang sama 19,19 sama dengan hasilnya 364,71. Oke, kita akan hitung untuk kolom B-nya. Untuk kolom B-nya itu tadi 5% dengan temannya itu 10%. Jadi di sini sama kayak tadi 10 per 100 dikali sama hasil rata-ratanya 383,9. Itu dia sama dengan totalnya 38,39 untuk batas atasnya. Seperti tadi caranya 383,9 ditambah sama hasilnya ini adalah 38,39. Jadi hasilnya itu adalah 422,29. Selanjutnya itu ada batas bawah. Itu caranya adalah 383,9 dikurang dengan hasilnya 38,39. Hasilnya itu adalah 345,51. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Nah, karena ini sudah diketahui untuk batas atasnya untuk kolom A nya batas atasnya 403,09, batas bawahnya 364,1 dan seterusnya. Untuk kolom B nya hasil sekian. Jadi kita bisa hitung di sini. Apakah ini bisa sesuai atau tidak? Di sini ada 421 mg. Dia lebih dari batas atas. Lebih dari 403. Berarti ini tidak sesuai. Selanjutnya di sini ada 389. Kita ada 389 di sini masuk ya, karena batas bawahnya 364 dan ininya lebih dari nggak boleh lebih dari 403. Berarti ini masuk. 350. Tadi juga di sininya hanya 364, di sini 350. Berarti ini tidak sesuai ya, karena lebih dari batas bawah yang sudah kita hitung. 360 di sini 364 juga tidak sesuai. 355 di sini berarti juga tidak sesuai. 348 juga tidak sesuai. 380 sesuai. 400 sesuai.
411 tidak sesuai karena lebih ya. Selanjutnya ada 407 itu dia tidak sesuai juga. Baik, untuk selanjutnya itu ada kolom B. Di sini kolom B-nya 421. Oke, masuk. 389 masuk. 350 tidak masuk. 50 masuk. Maaf. Selanjutnya 360 masuk. 355 masuk. 348 masuk. 380 masuk, 400 masuk, 411 masuk, dan 407 juga masuk. Jadi dapat disimpulkan di sini untuk kolom A ada 7 tablet, ada 7 bagian tablet yang menyimpang. Selanjutnya untuk kolom B itu tidak ada yang menyimpang. Jadi ini sesuai dengan kolom B untuk rata-rata lebih dari 300 mg. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada kontrol waktu hancur. Alatnya itu ada generator tester. Nah, caranya itu adalah masukkan tablet ke dalam tabung dari alat uji waktu hancur. Selanjutnya nyalakan tombol on setelah waktu selama 15 menit dengan suhu 30 derajat. Setelah itu catat hasil waktu hancurnya dari tablet tersebut. Nah, untuk persyaratannya semua tablet harus hancur sempurna. Bila ada satu tablet atau dua tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian di 12 tablet lainnya. Di sini ada tablet harus hancur tidak boleh lebih dari 15 menit. Untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut. Ini dia berdasarkan Pharmacopeia Indonesia edisi 4 tahun 1995. Selanjutnya di sini ada contoh soal sebuah tablet dengan berat 300 mg diuji waktu hancur dalam media air pada suhu 30 derajat. Tablet tersebut hancur sempurna dalam waktu 15 menit. Tentukan waktu hancur dalam detik dan 2 kecepatan hancur dalam mg per menit. Oke, di sini kita ketahuin dulu untuk 1 menit itu ada 60 detik. Jadi 15 menit dikali 60 detik per menit itu 900 detik. Untuk kedua itu untuk hitung kecepatan hancur tablet dalam mg per menit. Rumusnya itu adalah kecepatan hancur sama dengan berat tablet dibagi waktu hancur. Jadi 200 mg dibagi 15 menit sama dengan 13,33 mg per menit. Jadi waktu hancur tablet dalam detik yaitu 900 detik dan kecepatan hancur dalam tablet mg per menit yaitu 13,33 mg per menit. Selanjutnya di sini ada kekerasan tablet. Alat itu ada hardness tester. Caranya ambil 20 tablet ukur kekerasan menggunakan hardness tester. Persyaratannya adalah ukuran yang didapat per tablet minimal 4 kg per cm persegi, maksimal 10 kg per cm persegi menurut Ensol. Pengantar bentuk sediaan farmasi edisi keempat Jakarta. Oke, selanjutnya itu ada contoh soalnya juga. Di sini ada sebuah tablet dengan diameter 20 mm diuji kekerasannya menggunakan alat uji kekerasan tablet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tablet tersebut memiliki kekerasan sebesar 8 kg. Itulah kekuatan tablet tersebut. Oke, jadi yang pertama, rumus dari kekuatan tekanan itu adalah kekerasan dikali dengan luas permukaan tablet. Luas permukaan tablet itu sama dengan V kali R pangkat 2. Hitung. Yang pertama hitung jari-jari. Itu rumusnya dari diameter dibagi 2 jadi 10 mm dibagi 2 sama dengan 5 mm. Kedua, hitung luas permukaan tablet. Luas permukaan tablet itu dengan cara V kali R pangkat 2 jadi 3,14 dikali 5 dikali 5 hasilnya 78,5. Jika ada yang ketiga, hitung kekuatan tekanan tablet. Jadi rumusnya kekerasan dikali luas permukaan tablet sama dengan 8 kg dikali 78,5 mm persegi sama dengan 68 kg mm persegi. Oke, yang kelima itu ada uji kerapuhan tablet. Alat itu ada friabilator. Caranya itu ambil 20 tablet, bersihkan dari sebluk halus, timbang, masukkan ke dalam alat uji friabilator, putar sebanyak 100 putaran, keluarkan tablet, bersihkan dari sebluk yang terlepas, timbang kembali, hitung persen friabilitasnya. Persyaratan nilai F dinyatakan baik jika kurang dari 1%. Jika F lebih dari 1%, maka tablet dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan atau menambah kekerasan tablet. Nah, berikut ini adalah alat dari friability tester ya. Contoh soal, sebuah tablet dengan berat 500 mg diuji kerapuhannya dengan menggunakan alat uji kerapuhan tablet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 10% dari tablet tersebut hancur menjadi bubuk setelah diputar selama 4 menit. Hitunglah indeks kerapuhan tablet tersebut. Yang pertama, rumus. Indeks kerapuhan itu adalah berat bubuk dibagi berat awal tablet dikali dengan 100%. Langkah-langkah. Berat bubuknya itu 10% dikali 500 mg sama dengan 50 mg. Indeks kerapuhannya 50 mg per 500 mg dikali 1% sama dengan 10%. Jadi indeks kerapuhan tablet tersebut adalah 10%. Sekian, terima kasih.